Cerita dimulai dengan menampilkan pernikahan wanita yang bernama Constance Reed yang akrab dipanggil Connie dengan pria bernama Clifford Charlie. Setelah pernikahan itu, Connie akan menjadi nyonya Charlie yang baru karena ibu Clifford sudah meninggal. Sayangnya mereka tidak bisa berlama-lama menikmati kebahagiaannya karena Clifford harus kembali ke medan perang. Hal itu sebenarnya membuat Connie khawatir jika nanti suaminya gugur di medan tempur. Apalagi dia juga sangat ingin segera memiliki seorang anak. Jika Clifford pergi berperang, tentu keinginannya itu bisa tertunda. Kakak sekaligus sahabatnya yang bernama Hilda meminta Connie untuk bersabar karena semuanya butuh proses. Sayangnya Clifford sendiri tidak ingin buru-buru memiliki anak, meski suatu saat nanti dia memang menginginkannya untuk menjadi pewaris keluarga mereka. Untungnya malam sebelum berangkat perang, Clifford bersedia ngerujak untuk membahagiakan istri tercinta yang ternyata sangat doyan makanan asam manis tersebut. Esok paginya Clifford langsung pergi bertugas untuk menunaikan kewajibannya membela negara. 6 bulan berlalu, dia akhirnya kembali dari medan perang. Sayangnya Clifford terkena serangan musuh yang membuat dia cacat permanen. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke kampung halaman Clifford di daerah Rugby. Selain ingin mendapatkan ketenangan, Clifford juga harus mengurus semua properti keluarganya karena ayahnya yang bernama Geoffrey sudah meninggal. Akibat cedera itu, Clifford juga tidak bisa berkebun. Jangankan untuk ngayun cangkul, bergerak saja dia bahkan harus mendapatkan bantuan dari orang lain. Untungnya Connie selalu setia menemaninya. Meski impiannya untuk memiliki anak sudah sirna, namun dia tidak pernah berniat meninggalkan suaminya. Mereka kemudian membuka lowongan pekerjaan untuk mengurus rumah dan properti warisan Charlie. Di antara beberapa karyawan yang mereka terima itu adalah Olivier. Dia merupakan mantan karyawan Geoffrey sebelum terjadi perang. Olivier ini sebenarnya berpangkat letnan di militer, namun dia memutuskan berhenti karena juga mendapatkan cedera meski tidak separah Clifford. Clifford langsung menerima Olivier di mana dia menugaskannya untuk menjadi penjaga ternak. Semenjak pindah ke Rugby, Connie rajin mengirim surat kepada Hilda. Selain merindukan kakaknya, Connie sebenarnya juga merindukan kehidupan kota London. Selain karena kehidupan di sana yang cukup membosankan, Connie sebenarnya juga sangat lelah karena harus merawat Clifford seorang diri. Selain itu, dia juga harus menjadi editor dadakan untuk novel yang ditulis oleh suaminya. Sejak pindah ke sana, Clifford memang memutuskan untuk menulis novel yang dikembangkan dari cerpen yang pernah dia tulis semasa kuliah di Cambridge University. Untungnya novel pertama Clifford itu hampir selesai dan akan segera diterbitkan. Clifford sesekali mengundang teman-temannya untuk berkunjung ke sana. Beberapa di antaranya adalah para penulis yang juga menjadi penasehat Clifford. Tidak sedikit juga di antara mereka yang sekarang masih bujangan, tapi itu tidak cukup untuk menghilangkan kebosanan Connie. Sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk memberitahu Clifford kalau dia ingin pergi ke London selama beberapa hari untuk menemui Hilda. Tapi Clifford tidak mengizinkannya dengan alasan dia tidak ingin ditinggal sendirian. Dia meminta Hilda yang datang ke sana jika Connie memang merindukannya. Hal itu jelas membuat Connie bertambah kesal yang juga menjadi awal dia tidak bahagia menjalani pernikahan tersebut. Connie pun memutuskan untuk pergi jalan-jalan ke hutan untuk menenangkan pikiran. Di sana dia bertemu dengan Olivier dan anjing kesayangannya yang bernama Josie. Suatu hari Olivier menyuruh Connie pergi jalan-jalan ke Teversal untuk menyaksikan pekan raya yang diadakan bertepatan dengan hari buruh. Sampainya di sana, Connie berkenalan dengan seorang wanita bernama Flynn. Dia merupakan seorang guru di desa tersebut, sementara suaminya menyewa peternakan milik Clifford di daerah Marehai. Saat itu Connie sempat diganggu oleh beberapa orang buruh pabrik yang sedang unjuk rasa. Kejadian itu pun sedikit membuat dia merasa kaget karena buruh tersebut berani kepada seorang Lady Charlie. Suatu ketika Clifford mengajak Connie jalan-jalan ke perbukitan yang menjadi tempat favoritnya dulu. Dalam perjalanan mereka sempat dibantu oleh Olivier mendorong kursi Clifford karena Connie sedikit kesulitan. Sampainya di atas bukit, Clifford memberitahu kalau dia ingin Connie memiliki anak dari pria lain karena dia tidak bisa melakukannya. Hal itu akan sama-sama menguntungkan mereka. Connie bisa memiliki anak seperti keinginannya, sementara Clifford nanti akan memiliki pewaris. Dia ingin ayah anak tersebut dirahasiakan agar tidak ada yang tahu mengenai kebenarannya. Clifford ikhlas Connie melakukannya selama dia tidak jatuh cinta dengan pria tersebut. Dia juga tidak ingin tahu siapa pria yang nanti akan dipilih Connie karena yakin dia tidak akan memilih orang yang sembarangan. Permintaan itu jelas membuat Connie sangat syok. Meski memang menginginkan anak, tapi dia tidak pernah berniat memilikinya dari pria lain. Dia juga tidak menyangka Clifford tega meminta dia melakukan hal tersebut. Connie merasa Clifford hanya menganggap dia seperti barang. Sejak saat itu, Connie menjadi sering murung dan jarang makan yang membuat berat badannya turun.
Saat dia mencoba memberitahu Clifford kalau sebenarnya tidak setuju dengan permintaannya, namun Clifford selalu berusaha menghindari obrolan tersebut. Dia terus pura-pura membaca koran yang membahas mengenai novelnya yang baru saja diterbitkan yang membuat Connie semakin tertekan. Untungnya Hilda datang ke sana untuk menghibur sang adik tercinta. Melihat Connie yang mulai kurus dan sering demam, Hilda memutuskan mencari perawat untuk Clifford agar Connie tidak kelelahan. Mereka kemudian mempekerjakan seorang wanita bernama Nyonya Bolton. Dia merupakan pengasuh masa kecil Clifford sehingga mereka lebih mempercayainya. Setelah Nyonya Bolton datang ke sana, Hilda akhirnya bisa pulang ke London dengan tenang. Karena sudah ada yang merawat Clifford, maka sekarang Connie pun bisa pergi jalan-jalan. Clifford meminta dia mampir ke peternakan untuk menanyakan kepada Oliver apakah ayam mereka sudah bertelur. Sampainya di sana, Connie melihat Oliver yang sedang mandi goreng. Karena tidak ingin membuatnya malu, Connie pun menunggu sampai selesai. Setelah Oliver selesai, Connie pura-pura mengetuk pintu. Oliver pun mempersilahkannya masuk sembari memberitahu kalau ayamnya sudah bertelur dan sebentar lagi akan menetas. Di sini Connie akhirnya mengetahui sisi lain dari Oliver. Jika kesan pertamanya Oliver adalah orang cuek yang terlihat dingin dan juga pendiam, ternyata tidak sepenuhnya benar karena dia orang yang sopan dan juga ramah. Oliver juga sering menghabiskan waktu untuk membaca buku James Joyce yang menandakan dia pria yang cukup pintar. Connie kemudian mendatangi Flynn untuk curhat kalau dia ternyata sudah salah menilai Oliver. Mendengar itu, Flynn memberitahu kalau Oliver dulu adalah murid yang pintar. Tidak heran dia berhasil mendapatkan pangkat letnan di militer. Sayangnya saat Oliver pergi berdinas, istrinya yang bernama Bertha berselingkuh dengan pria bernama Ned. Sejak saat itulah dia menjadi sosok penyendiri. Sekembalinya ke rumah, Connie malah ngerujak sendirian karena terus teringat dengan Oliver tadi. Keesokan harinya, Connie menemukan sebuah gubuk di pinggir sungai. Di sana ternyata juga ada Oliver yang sedang membuat kandang untuk anak ayam yang akan segera menetas tadi. Connie bertanya apakah Oliver memiliki kunci cadangan karena dia ingin main ke sana jika membutuhkan ketenangan. Sayangnya Oliver tidak memilikinya. Sekembalinya ke rumah, dia bertanya apakah Clifford menyimpan kunci cadangannya. Clifford memberitahu kuncinya ada di laci dan meminta Connie untuk mengambilnya. Sayangnya sejak hari itu selalu turun hujan selama 1 minggu yang membuat Connie tidak bisa keluar. Pada suatu hari saat hujan tidak terlalu deras, dia datang ke gubuk tadi untuk menulis surat kepada Hilda. Saat itu dia dihampiri oleh Oliver karena melihat Connie duduk di luar di mana Connie pura-pura tidak menemukan kunci cadangannya. Karena itu Oliver memberikan kuncinya sampai Connie menemukan kunci cadangan tersebut. Beberapa hari kemudian anak ayam mereka akhirnya menetas. Connie langsung pulang untuk memberitahu Clifford. Namun Clifford justru sedikit mengabaikannya karena dia sibuk mencari siaran radio. Saat itu Clifford mendapatkan informasi dari Nyonya Bolton kalau tambang batu bara di desa tersebut terancam ditutup karena hasilnya terus berkurang. Clifford meminta Nyonya Bolton untuk memanggil pengacara sekaligus konsultan keuangan keluarga mereka yang bernama Linley untuk membahas mengenai masalah tersebut. Dalam acara makan malam itu, Clifford kembali mengabaikan saran Connie yang membuat dia merasa sangat kesal hingga memutuskan untuk pergi. Dia kemudian mendatangi gubuk rahasia tadi dan menemukan Oliver ada di sana. Connie berkata kalau dia datang untuk melihat anak ayam dan ingin menyentuhnya. Saat Connie memegang anak ayam tersebut, dia tiba-tiba menangis. Oliver langsung mengajaknya ke dalam agar bisa duduk di kursi, tapi Connie malah langsung memeluknya. Setelah dia mulai tenang, Oliver langsung membawanya masuk. Sampainya di dalam, Connie malah mengajak Oliver pergi berkebun yang tentu saja disetujuinya dengan senang hati. Sekembalinya ke rumah, Connie merasa kesal karena Clifford mengunci pintu. Dia menyadari kalau Clifford mungkin marah karena tadi dia tidak menyapa tamunya. Esok harinya Connie kembali mendatangi gubuk untuk menemui Oliver. Tapi Oliver takut orang-orang akan curiga jika melihat dia terus datang ke sana. Oliver sebenarnya tidak peduli omongan orang tentang dirinya. Dia hanya takut nanti pada akhirnya Connie menyesali apa yang mereka lakukan. Connie langsung membantahnya dengan mengajaknya ngerujak bareng. Tapi karena Oliver takut, dia hanya membantu Connie mengupas mangganya saja. Connie yang kesal pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Sebelum berpisah, Connie bertanya apakah Oliver masih menganggapnya sebagai orang asing. Mendengar itu, Oliver pun meminta dia untuk kembali ke gubuk besok hari. Sekembalinya ke rumah, Connie menulis surat kepada Hilda dan memberitahu kalau penilaian Hilda tentang dirinya yang menganggap Connie mudah membuka hati untuk pria mungkin benar adanya. Karena sekarang dia juga mulai jatuh hati dengan Oliver. Esok harinya, Connie tidak mendatangi gubuk seperti janjinya kemarin, tapi justru mendatangi Flynn untuk bermain dengan anaknya yang bernama Josephine. Connie mengungkapkan kalau dia dan Clifford sedang berencana memiliki anak.
Mendengar itu, Flynn mendukung keputusan mereka. Dia juga ingin Connie merasakan kebahagiaan yang dia rasakan menjadi seorang ibu. Tidak lama kemudian Oliver datang ke sana untuk mengantar susu murni dari sapi peternakan Clifford. Oliver kemudian bertanya kenapa Connie tidak datang ke pondok. Connie berkata kalau dia tidak bisa. Saat itu dia juga berusaha untuk menghindari Oliver. Oliver yang merasa diabaikan langsung mengejarnya. Dia bertanya apakah Connie sedang mempermainkan perasaannya. Dia kemudian mengajak Connie pergi ke pondok, tapi Connie menolak karena saat itu hari hampir gelap. Oliver pun akhirnya mengajak dia ke tengah hutan untuk berkebun di sana. Sekembalinya dari sana, Connie mengaku mengagumi Oliver karena dia berbeda dengan pria yang pernah dia temui. Connie bahkan baru sadar kalau selama ini dia sebenarnya sangat kesepian sebelum bertemu dengan Oliver. Mendengar itu, Oliver berkata kalau dia juga sangat mengaguminya. Sejak saat itu mereka selalu menghabiskan waktu bersama untuk mabar squat. Sampai akhirnya pada suatu hari Connie mulai merasa ada perubahan pada fisiknya pertanda dia mungkin sedang berbadan dua. Hal itu membuat dia menjadi bimbang. Di satu sisi Connie bahagia tapi di sisi lain dia takut mengecewakan Clifford. Dia kemudian memberitahu Nyonya Bolton ada kemungkinannya mereka akan memiliki pewaris. Mendengar itu Nyonya Bolton terlihat senang dan mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua. Gosip mengenai calon pewaris rugby itu akhirnya mulai menyebar di kalangan karyawan Clifford hingga seluruh penduduk desa. Suatu pagi Nyonya Bolton sepertinya mulai curiga kalau Connie memiliki hubungan dengan Oliver. Hal itu karena dia melihat Oliver melewati halaman rumah tersebut. Apalagi saat itu Connie sudah keluar dari tadi subuh. Namun Clifford langsung mengalihkan pembicaraan agar Nyonya Bolton tidak mengacaukan rencananya memiliki pewaris dari orang lain. Sementara itu gosip pewaris rugby tadi terus menyebar. Sebagai orang kepercayaan Clifford yang bertugas mengatasi semua masalahnya, Lindley langsung menanyakan kebenarannya kepada Clifford. Clifford yang mengira Connie sudah menyetujui rencananya membenarkan rumor tersebut. Dia kemudian menemui Connie untuk bertanya apakah Connie sudah memutuskan untuk melahirkan pewaris mereka. Mendengar itu Connie berkata kalau dia mendapatkan undangan dari ayahnya untuk liburan di Venesia selama 2 bulan. Namun Connie hanya akan pergi selama 3 minggu agar tidak terlalu lama meninggalkan Clifford. Connie berkata kalau dia akan menggunakan perjalanan itu untuk mendapatkan pewaris bagi mereka. Mendengar itu, Clifford pun langsung menyetujuinya dengan syarat Connie tidak akan memberitahu pria tersebut dan berjanji akan kembali kepadanya. Setelah itu, Connie langsung menemui Oliver untuk memberitahu kalau dia akan pergi selama 2 bulan. Connie juga memberitahu kalau dia menjanjikan program hamil kepada Clifford selama perjalanan tersebut. Connie kemudian memberitahu kalau sebenarnya sekarang dia mungkin sedang mengandung anak mereka. Karena itu, sekarang tujuan dia pergi ke Venesia hanya untuk membuat Clifford percaya kalau dia mendapatkan pewaris mereka saat liburan di sana. Oliver yang takut Connie berhubungan dengan pria lain ingin pergi bersamanya, namun Connie melarangnya karena itu akan membuat mereka ketahuan. Oliver kemudian bertanya apa nanti pendapat Clifford mengenai kehamilannya dari pria lain. Connie berkata Clifford tidak masalah selama anak itu dianggap sebagai anaknya. Mendengar itu membuat Oliver marah karena merasa dimanfaatkan. Jika dia tahu dari awal Connie mendekatinya untuk memiliki pewaris, dia tentu tidak akan menerimanya. Mendengar itu membuat Connie ikut marah karena dia tidak bermaksud memanfaatkannya. I didn't make use of you. Or have you made use of that? Suatu hari saat pergi jalan-jalan, Clifford berkata penggunaan teknologi untuk pertambangan akan mengurangi jumlah buruh karena semuanya akan diganti dengan mesin. Dengan begitu, dia bisa memaksa mereka bekerja dengan upah yang murah. Mendengar itu, Connie merasa kasihan dengan para pekerja tersebut. Connie berkata wajar selama ini para buruh tambang itu membencinya karena dia tidak memperlakukan mereka dengan layak. Namun Clifford berkata kalau para buruh itu tidak bisa membencinya karena mereka pasti membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup. Hal itu makin membuat Connie marah karena Clifford tidak memiliki empati sedikit pun. Saat itu motor yang dikendarainya tidak kuat menanjak. Connie langsung meminta bantuan Oliver yang kebetulan melewati mereka. Saat itu Clifford melarang Connie membantu Oliver mendorong motor tersebut. Namun Connie tidak peduli karena kaki sebelah kanan Oliver juga pincang akibat cedera perang. Kesempatan itu pun digunakan Connie untuk mengecup pipi Oliver karena dari kemarin dia terus menghindarinya. Oliver yang takut ketahuan langsung memutuskan untuk pergi. Esok harinya Connie langsung mendatangi Oliver untuk meminta maaf karena sudah menyakiti perasaannya. Dia memberitahu alasannya memilih Oliver tidak hanya untuk memiliki anak melainkan karena ingin bersama dengannya. Connie bahkan berencana untuk memberitahu Clifford kalau program hamilnya di Venesia tidak berjalan baik dengan tujuan agar Clifford menceraikannya. Jika mereka bercerai, Connie dan Oliver bisa hidup bersama. Dia rela meninggalkan semua kehormatannya sebagai bangsawan agar bisa bersama Oliver.
Namun Oliver mengatakan kalau itu tidak mudah karena dia juga harus menceraikan Bertha. Masalahnya Bertha tidak mau bercerai karena ingin mendapatkan uang pensiunnya. Mereka pun akhirnya berbaikan agar bisa menghadapi masalahnya bersama-sama. Saat itu tiba-tiba turun hujan yang membuat Connie girang bukan main. Dia langsung mengajak Oliver untuk mandi hujan. Di saat yang sama Clifford justru khawatir karena sudah berjam-jam Connie belum juga pulang. Nyonya Bolton kemudian memutuskan untuk mencarinya ke gubuk agar Clifford tidak semakin cemas. Kembali ke Connie dan Oliver, Connie memberitahu kalau dia akan pergi ke Venesia hari Kamis. Malam sebelum berangkat, dia berjanji akan mendatangi gubuk untuk menghabiskan waktu bersama Oliver. My lady? Oh, my lady. There you are. Connie sangat kesal karena merasa Clifford menyuruh orang untuk mengikutinya. Nyonya Bolton berusaha menenangkannya sembari meyakinkan Connie kalau Clifford hanya khawatir karena tadi badai sangat kencang. Singkat cerita, Hilda datang ke sana untuk menjemput Connie. Saat melakukan packing, Connie memberitahu Hilda kalau dia jatuh cinta lagi dengan seorang pria. Sayangnya, Hilda tidak mendukung hubungan mereka saat tahu pria tersebut adalah pelayan Clifford. Dia yakin Connie tidak sedang jatuh cinta, melainkan hanya karena bisa berkebun. Dia pun meminta Connie untuk membedakan antara cinta dan hasrat semata. Namun Connie yakin dengan keputusannya karena Oliver adalah orang yang berbeda. Setelah meninggalkan rumah Clifford, mereka langsung mendatangi pondok yang menjadi tempat tinggal Oliver. Sampainya di sana, Hilda langsung to the point dengan bertanya apakah Oliver yakin bisa membahagiakan adiknya. Bagaimana dia memenuhi kebutuhannya jika nanti tidak bekerja lagi. Setelah menyampaikan semua unek-uneknya, Hilda langsung memutuskan untuk pergi dan akan kembali besok pagi untuk menjemput Connie. Setelah Hilda pergi, Oliver berkata kalau dia ada benarnya juga. Oliver juga yakin kalau Clifford tidak akan mau menceraikan Connie karena dia pasti akan berusaha mempertahankan anak mereka sebagai pewarisnya. Setelah itu mereka pun pergi ngulik sambal. Esok paginya, Ned datang ke sana karena disuruh Bertha untuk meminta separuh uang pensiun Oliver. Namun Oliver tidak mau memberikannya dan langsung mengusir Ned. Tidak lama kemudian Connie juga pergi dari sana karena Hilda sudah menjemputnya. Flynn yang tidak sengaja melihatnya terlihat sedikit kaget karena dia tahunya Connie sudah pergi dari kemarin sore. Sampai di rumah ayahnya, Connie memberitahu Hilda kalau dia sedang halima. Meski Clifford mengaku akan menerimanya, tapi Connie tidak tahu berapa lama dia sanggup bertahan. Connie juga memberitahu ayahnya kalau dia sedang jatuh cinta dengan pria lain dan ingin meminta cerai dari Clifford. Red sebenarnya tidak mempermasalahkan hubungannya dengan pria lain selama Connie bahagia, tapi dia kurang setuju jika ingin bercerai. Red berkata jika nanti Connie bercerai, dia tidak akan mendapatkan apapun dari warisan Rugby. Apalagi perasaannya nanti bisa saja berubah dan jatuh cinta lagi kepada pria lain. Karena itu dia menyarankan untuk tidak bercerai. Tapi dia tetap boleh menjalin hubungan dengan pria yang dia cintai selama bisa membuat Connie bahagia. Di tempat lain, Ned kembali menyelinap ke pondok Oliver saat dia pergi ke peternakan. Di sana, Ned menemukan pakaian Connie yang tadi dibakar oleh Oliver dan buku Connie yang tertinggal di sana. Ned akhirnya tahu kalau Oliver berselingkuh dengan Connie karena ada namanya di buku tersebut. Dalam waktu singkat, dia pun langsung menyebarkan gosip miring mengenai Lady Charlie itu ke seluruh desa. Nyonya Bolton tentu berusaha membantah gosip tersebut. Dia berusaha meyakinkan karyawan Clifford kalau Connie mungkin saja meminjamkan bukunya kepada Oliver. Sementara itu, Landlin menyarankan untuk memecat Oliver untuk meredam gosip yang beredar. Nyonya Bolton yang mendengar itu langsung menghubungi Connie untuk memberitahunya. Sorenya, Clifford langsung memanggil Oliver ke ruangan kerjanya. Sampainya di depan pintu, Nyonya Bolton memberitahu kalau dia sudah menghubungi Connie yang berjanji akan pulang malam ini juga. Dia menitipkan pesan kepada Oliver akan mendatangi gubuk dan meminta dia membuat keputusan. Setelah itu, Oliver pun pergi menemui Clifford. Dia langsung memecat Oliver karena perbuatannya sudah membuat Connie menjadi bahan gosip. Meski Oliver berusaha menjelaskan kalau gosip itu tidak benar, tapi Clifford tetap memecatnya dan meminta dia mengemasi barangnya malam itu juga. Sementara itu, Connie akhirnya sampai di Rugby. Dia langsung menemui Flynn untuk meluruskan gosip yang beredar. Namun Flynn meminta Connie untuk pergi karena dia tidak mau ikut campur. Connie kemudian mendatangi gubuk untuk menemui Oliver. Dia meminta Oliver untuk pergi bersamanya ke Venesia. Namun Oliver menolaknya karena dia tidak punya apapun. Dia meminta Connie untuk kembali kepada Clifford. Oliver berjanji akan menemuinya dan mereka akan bersama pada saatnya nanti. Connie kemudian menemui Clifford untuk memberitahu semua gosip yang beredar memang benar. Dia juga mengatakan sekarang sedang mengandung anak Oliver. Mendengar itu, Clifford berkata kalau dia tidak akan pernah mengakui anak itu sebagai anaknya karena tidak sesuai dengan perjanjian mereka. Connie memang tidak meminta Clifford mengakui itu anaknya. Dia hanya ingin Clifford untuk menceraikannya. Sayangnya Clifford tidak mau melakukannya.
Dia mempersilahkan Connie pergi namun tidak akan pernah menceraikannya seperti yang Connie inginkan. Sehingga cerita, Connie akhirnya sampai di Venesia, namun tidak ada sedikit pun kegembiraan dan kebahagiaan yang dia rasakan. Di Rugby, Nyonya Bolton meminta teman-temannya untuk memberitahu jika mengetahui keberadaan Olivier. Dia juga meminta mereka untuk tidak bergosip buruk tentang Connie dan Olivier karena itu adalah kisah cinta yang tulus. Sementara itu, kehamilan Connie semakin membesar. Namun seiring berjalannya waktu, semua orang yang mengenalnya juga mulai menghindari Connie karena gosip mengenai dia dan Olivier sudah menyebar hampir ke seluruh wilayah Britania Raya. Bahkan salah satu teman Clifford yang dulu pernah merayunya tidak lagi tertarik kepadanya. Karena itu Connie mengajak Hilda untuk pulang ke London. Sampainya di London, Hilda memberitahu Connie kalau Olivier mengirim surat untuknya. Olivier memberitahu kalau dia kembali ke kampung halamannya di Skotlandia. Dia baru mengetahui Connie meninggalkan Clifford setelah mendengarkan cerita dari temannya. Olivier sekarang bekerja di peternakan temannya dan memberikan alamatnya kepada Connie. Tanpa pikir panjang, Connie langsung menyusulnya ke sana, dan mereka pun akhirnya kembali bersama. Kisah cinta yang membagongkan ini pun akhirnya tamat. Premis ceritanya tentu tidak berbeda dengan film yang dibintangi oleh Holliday Grainger tadi karena memang diangkat dari novel yang sama. Pesan moral dari film ini, cinta itu datang tanpa disangka-sangka kepada orang yang tidak kita duga.